tentu membuat gembira para pendukung Anies dan merupakan peringatan serius bagi kubu Ganjar. Kenaikan dukungan terhadap Anies sebesar 6% adalah peningkatan yang sangat signifikan. Kalau survei dilakukan pada Januari, saya tidak akan heran kalau suara Anies sudah melampaui suara Ganjar. Apa yang menyebabkan peningkatan elektabilitas Anies? Jawabannya sederhana. Saat ini Anies sudah dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Begitu dia dideklarasikan menjadi capres, dengan mudah dia berkampanye sebagai capres. Apalagi sekarang dia tidak lagi menjadi gubernur. Dia bisa berjalan ke seluruh penjuru Indonesia dengan status capres. Kelihatannya yang akan menjadi senjata utama dari para buzzer untuk terus memecah belah bangsa ini, dan ini sebenarnya bukan analisis, bukan diagnosa, tapi realitasnya seperti itu. Ini salah satunya Ade Armando ini, dia mengingatkan bahwa kalau sampai umat Kristiani itu terbelah dalam terpecah dalam Pilpres 2024 itu, Anies akan menang. Kemudian inilah yang kemudian orang lu selama ini mempersoalkan politik identitas, kenapa lu sendiri yang membawa politik identitas? Ade Armando kemudian melakukan sebuah praktek-praktek politik identitas. Nah, padahal kubu mereka lah yang selama ini terus-menerus menggaungkan politik identitas, menyerang Anies sebagai pelaku praktek politik identitas. Padahal Anies tidak melakukannya. Justru mereka sendiri. Jadi seperti maling teriak maling, kan begitu ya. Secara pandangan politik saya secara demokratik, Mas Anies kader bangsa. Dia bukan kader partai mungkin, tapi dia kader bangsa. Dia punya hak berkontribusi terhadap bangsa ini. Dia punya hak dipimpin dan memimpin bangsa ini. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang politik identitas itu di Sregar dan Cokro TV-nya. Lalu di sekeliling Mas Anies banyak orang Kristen kok, gitu loh. Banyak teman-teman saya kemarin yang kelompok nasionalis juga di Mas Anies. Para cepu ya, cepu ini, para peliharaan ini yang selalu menarasikan bangsa ini menjadi terbelah, semakin terpolarisasi. Ya ini perilaku sebetulnya bukan buzzer mereka ya. Saya anggap para pemecah belah bangsa ini, agen atau para propagandis pemecah belah bangsa. Karena saya nggak mau demokrasi kita direndahkan hanya persoalan dukung-mendukung. Saya mau mendukung Mas Ganjar karena ada Mas Anies. Saya mau mendukung Mas Anies karena ada Mas Ganjar. Jangan karena saya mendukung Ganjar benci dengan Anies. Itu bahaya. Nah ini kan kelompok-kelompok pecundang-pecundang ini mendukung Ganjar itu karena ada kebencian terhadap Anies. Nah, saya nggak mau, makanya saya bilang, kalau seandainya seperti itu, saya tidak mau dukung Ganjar. Saya lebih milih dukung Anies. Sebabnya ketika saya menjadi gubernur, 3 tahun pertama saya tidak memberikan kesempatan wawancara dengan media internasional. Kenapa? Karena media internasional taunya itu, Mas. Sama seperti kalau kita dengar berita dari Melbourne, mereka nggak tahu masalah detail urusan kota Melbourne. London nggak tahu, taunya wali kotanya Muslim, kan gitu. Nah dunia juga taunya ada calon gubernur Kristen dan calon gubernur Islam, kan gitu kira-kira. Kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali sekarang kami diurusin ke gubernur. Baru pertama kali kami, nah, saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi Mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya, itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling main dan menjawab pertanyaan dari Mas Cahyo ini. Apa yang membuat Anies Baswedan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Anies Baswedan membuat berbagai pihak, khususnya para kompetitor, merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keakraban, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Anies Baswedan dengan penuh kesadaran dan percaya diri mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik, melarang mereka menyebarkan hoax, fitnah, dan merendahkan siapapun. Anies Baswedan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat dan memberikan apresiasi kepada siapapun untuk rekam jejaknya atas prestasi yang telah ditoraikan, bahkan framing apalagi fitnah terhadap pernyataan pada judul di atas. Beberapa alasan bukti berikut bisa jadi apa yang membuat Anies Baswedan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP.
Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Anies Baswedan membuat berbagai pihak, khususnya para kompetitor, merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keakraban, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Anies Baswedan dengan penuh kesadaran dan percaya diri mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik, melarang mereka menyebarkan hoaks, fitnah, dan merendahkan siapapun. Anies Baswedan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat dan memberikan apresiasi kepada siapapun untuk rekam jejaknya atas prestasi yang telah ditoraikan, bahkan framing apalagi fitnah terhadap pernyataan pada judul di atas. Beberapa alasan bukti berikut bisa jadi jawabannya. Apa yang membuat Anies Baswedan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Anies Baswedan membuat berbagai pihak, khususnya para kompetitor, merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keakraban, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Anies Baswedan dengan penuh kesadaran dan percaya diri mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik, melarang mereka menyebarkan hoaks, fitnah, dan merendahkan siapapun. Anies Baswedan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat dan memberikan apresiasi kepada siapapun untuk rekam jejaknya atas prestasi yang telah ditoraikan, bahkan framing apalagi fitnah terhadap pernyataan pada judul di atas. Beberapa alasan bukti berikut bisa jadi jawabannya. Apa yang membuat Anies Baswedan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Anies Baswedan membuat berbagai pihak, khususnya para kompetitor, merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keakraban, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Anies Baswedan dengan penuh kesadaran dan percaya diri mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik, melarang mereka menyebarkan hoaks,